Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Belakangan ini saya banyak muncul jadi konten di media sosial gara-gara dituduh menista agama. Saya dituduh murtad, munafik, misionaris, dan segala macam lainnya. Ini gara-gara konten media sosial dan YouTube saya dianggap mengajak ribut umat Islam. Padahal saya cuma mengangkat apa yang saya anggap sebagai kebenaran yang perlu diketahui bukan hanya umat Islam tapi juga umat non-Islam. Salah satu yang terbaru adalah video saya di mana saya menyatakan bahwa apa yang kita kenal sebagai Al-Quran di masa ini sangat mungkin nggak sama dengan Al-Quran di saat dulu pertama kali diturunkan di era Nabi Muhammad. Saya lantas dituduh dengan sengaja berusaha menjauhkan umat Islam dari kebenaran agamanya. Tuduhan ini kelewatan banget sih. Begini ya, saya ini seorang muslim. Saya nggak mungkin menghina Islam. Saya juga nggak suka kalau Islam dihina. Tapi saya merasa saya harus menyampaikan apa yang penting diketahui, tapi selama ini tidak banyak dibicarakan, karena misalnya terlalu sensitif dan dapat menyinggung perasaan umat Islam. Salah satunya ya soal keaslian Al-Quran. Selama ini mayoritas umat Islam percaya bahwa tidak pernah dalam sejarah Islam Al-Quran itu diedit, ditulis ulang, atau sebagian isinya dihilangkan karena satu dan lain hal. Dalam Al-Quran memang ada ayat yang bilang Allah akan menjaga isi Al-Quran, dan itulah yang dijadikan landasan keyakinan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah. Saya pun dulu berpikiran dan meyakini itu. Tapi kini setelah saya baca banyak buku, mendengar diskusi, bertukar pikiran, saya tiba pada kesimpulan bahwa Al-Quran sangat mungkin mengalami perubahan. Mungkin atau hampir pasti menurut keyakinan saya, Al-Quran tidak berubah secara substantif, tapi bahwa di sana-sini ada editan, koreksian, atau bahkan ada yang dihilangkan mungkin saja terjadi. Sampai di sini saya akan mengingatkan dulu nih. Video saya ini hanya pantas ditonton oleh mereka yang bersedia membuka pikiran dan bisa menahan diri untuk menerima argumen yang berbeda dari apa yang selama ini mereka yakini. Kalau Anda tidak bisa menerima perbedaan, mungkin Anda sebaiknya tidak melanjutkan menonton video ini. Skip aja. Tapi kalau Anda masih bersedia sabar menerima kemungkinan keragaman interpretasi, saya ingin mengajak Anda diskusi. Jadi yang belajar Islam tentu tahu bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus dalam satu waktu. Allah menyampaikan ayat demi ayat kepada Nabi Muhammad selama 20 tahun. Jumlah keseluruhan ayat Al-Quran itu mencapai 6.236 ayat. Dan ayat-ayat itu tidak langsung dikumpulkan dalam sebuah folder khusus misalnya seperti yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi ayat-ayat itu dihafal dan dicatat secara terpisah-pisah oleh puluhan atau bahkan ratusan sahabat Nabi. Nabi Muhammad sendiri sih nggak pernah memerintahkan umat Islam untuk mengumpulkan ayat-ayat itu untuk dijadikan kitab Al-Quran. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi sebuah kitab atau mushaf, Al-Quran adalah inisiatif dan kreativitas para sahabat Nabi. Kebutuhan untuk mengkompilasi ribuan ayat itu dalam sebuah buku menjadi semakin mendesak karena Islam terus menyebar ke berbagai daerah di luar Mekah dan Madinah. Tapi itu bukan sebuah proses yang mudah. Pengumpulan final ayat-ayat itu baru tercapai di masa kepemimpinan Utsman bin Affan yang sudah berjarak puluhan tahun sesudah Nabi Muhammad wafat. Ketika itu sudah banyak ditemukan banyak versi mushaf Al-Quran di tangan banyak orang di berbagai tempat berbeda. Mungkin sih sebagian besar isi mushaf-mushaf itu sama, tapi banyak juga yang berbeda. Jadi, salah satu otoritas Utsman bin Affan dengan timnya adalah menentukan mana isi mushaf yang bisa diterima, mana yang perlu dikoreksi, mana yang perlu dibuang. Karena Nabi Muhammad sudah wafat, tim Utsman tidak bisa menanyakan kebenaran versi Al-Quran itu kepada Nabi. Mereka hanya bisa mengandalkan penilaian para anggota tim. Melalui proses itulah diperoleh sebuah kitab Al-Quran yang dianggap paling memenuhi standar. Bagaimanapun, umat Islam artinya harus tahu bahwa hanya dalam beberapa atau puluhan tahun sesudah Nabi wafat, sudah terdapat sejumlah atau banyak versi Al-Quran. Artinya tidak terdapat hanya satu versi Al-Quran. Itu kemudian memang diseleksi, tapi penseleksian itu dilakukan oleh orang-orang biasa.
Para penseleksi itu pasti kalangan terpilih, pintar, bisa dipercaya, tapi mereka adalah manusia yang mungkin saja melakukan kesalahan. Selain itu, ternyata walau sudah ada satu versi tunggal terstandarisasi oleh Utsman, itu belum menutup kemungkinan masih adanya versi-versi yang tidak diperiksa oleh tim Utsman dan terus bertahan di masa-masa berikutnya. Buktinya, setelah penseleksian di era Utsman, standarisasi kembali dilakukan di era Khalifah kelima Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Saat itu Khalifah Abdul Malik membentuk komite untuk melakukan standarisasi Al-Quran yang terdiri dari 6 ulama. Mereka bersama menentukan mana yang perlu dan tidak perlu dimasukkan dalam Al-Quran. Artinya ketika itu kembali dilakukan hal seperti yang terjadi di era Khalifah Utsman. Buat saya jadi penting untuk mengetahui bahwa setidaknya dalam 2 periode berbeda terjadi standarisasi Al-Quran. Bahkan standarisasi juga dilakukan di abad 20. Saya merujuk pada penjelasan Profesor Mun'im Siri, PhD. Profesor Mun'im bukanlah orang sembarangan. Dia adalah orang Indonesia yang sekarang jadi pengajar studi Islam di Universitas Notre Dame, Amerika Serikat. Pandangannya ini bisa didengar dalam video yang saat ini tersebar di media sosial, salah satunya dalam channel YouTube Apology Story. Kata Mun'im, dia menyampaikan ini bukan untuk mengkritik Al-Quran, tapi meluruskan pemahaman sejarah tentang perkembangan Al-Quran. Menurut Mun'im, Al-Quran yang ada saat ini adalah hasil standarisasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri Mesir. Al-Quran versi Mesir ini untuk pertama kalinya dicetak dan diterbitkan tahun 1924. Sebelum diterbitkan, pemerintah Mesir membentuk sebuah komite untuk menyeleksi banyak versi kitab atau mushaf Al-Quran yang beredar. Ini dilakukan karena waktu itu kan banyak mahasiswa yang datang ke Mesir untuk belajar Islam. Nah, menariknya Profesor Muni mengatakan umumnya mahasiswa itu membawa Al-Quran sendiri-sendiri. Ada yang berasal dari Yaman, dari Turki, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Masalahnya, ada banyak perbedaan di antara masing-masing mushaf. Karena khawatir akan membingungkan, pemerintah Mesir kemudian membentuk komite untuk melakukan standarisasi. Al-Quran hasil standarisasi itulah yang kemudian dicetak dan diterbitkan. Dengan dukungan pemerintah Saudi Arabia, Al-Quran yang sudah distandarisasi ini kemudian disebarkan ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Menurut saya, penjelasan Mun'im ini sangat penting bagi umat Islam. Kitab Al-Quran itu ternyata mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Umat Islam tentu boleh meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab sempurna. Tapi harus diakui juga ada proses standarisasi untuk menjadikan Al-Quran seperti yang ada saat ini. Saya sekarang menggunakan cerita tentang sejarah Al-Quran ini untuk menilai agama Kristen dan agama lain. Saya sering mendengar analisis yang menganggap Alkitab umat Kristen itu mengalami perubahan dalam sejarah 21 abadnya. Saya menganggap itu mungkin sekali terjadi. Tapi saya juga yakin tidak ada perubahan substantif yang terjadi dalam 21 abad ini. Bila miliaran umat Kristen meyakini isi Alkitab itu benar, umat Kristen pasti ada alasan kuat untuk meyakini kebenarannya. Tuhan Maha Besar dan Maha Kasih, dan karena itulah Dia akan selalu melindungi seluruh umatnya. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.